Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terakhir kita hadis keberapa ya Ibu, saya lupa. Tentang apa? Iman ada 70 cabang lebih ya. Berarti kita masuk kepada hadis yang kelima ya. Judulnya adalah fi annaha, bahwa la ilaha illallah itu sababun, merupakan sebab li ziyadatil iman, bertambahnya keimanan, wa tajdidihi, dan pembaharuan keimanan itu. Nah, jadi la ilaha illallah itu merupakan sebab bertambahnya iman dan sebab iman itu terbarukan kembali. Dari sini kita bisa memahami sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahwa iman itu bisa juga usang. Karena sesuatu yang diperbaharui berarti kan mengalami apa? Keusangan, kemunduran. Maka diperbaharui kembali gitu. Tidak seperti anggapan orang-orang Murji'ah bahwa iman itu sifatnya tetap, tidak bertambah, tidak berkurang, selalu konstan. Maksiat apapun yang dilakukan tidak ada pengaruhnya kepada iman. Itu orang-orang Murji'ah yang hari ini kita bisa melihat mereka itu dalam pikiran dan hati orang-orang yang mengusung liberalisme. Orang-orang liberal itu di satu sisi mereka menganut faham Mu'tazilah, di mana mereka mengikuti pikirannya yang liar di dalam memahami Islam, dalam memahami Quran, dalam memahami sunnah, liar tanpa kaidah. Namanya juga liberal. Liberal itu tanpa ikatan kan gitu, bebas. Nah, tapi di satu sisi mereka pun menganut akidah irja. Makanya kita akan menyaksikan kondisi mereka itu, mereka akan selalu merasa nyaman walaupun mereka sudah melakukan kekufuran. Merasa diri masih Islam. Padahal jelas-jelas perbuatannya, ucapannya bertentangan dengan akidah Islam. Yang kalau dilihat dari kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang seperti itu sudah kafir kepada Allah. Begitu mudah misalnya mereka mengucapkan salam lintas agama ya. Om Swastiastu.
namo budaya, salam kebajikan, yang notabene dalam konsep Islam salam itu kan doa. Sedangkan doa itu tidak boleh kita minta kecuali kepada Allah. Sedangkan mereka mengucapkan berbagai macam doa-doa itu dengan alasan toleransi. Padahal itu pluralisme, tapi anehnya mereka masih merasa beriman kepada Allah. Jadi bagi orang-orang liberal itu ngucapin salam lintas agama, mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, itu hal yang biasa. Sampai harus manggut-manggut sambil membawa patung yang disembah oleh agama lain, kemudian dengan alasan toleransi dan anehnya masih merasa sebagai muslim. Itu konsep murji'ah, di mana murji'ah itu punya konsep iman itu tetap, selama ada iman dalam hati, maka maksiat apapun tidak mempengaruhi keimanan. Oleh sebab itu, murji'ah ini lebih bahaya daripada khawarij. Kalau khawarij seringkali terang-terangan takfir, kita tahu ini takfir. Tapi murji'ah ini kadang-kadang nggak terasa irja ini. Masih menganggap orang-orang yang menyembah ke kuburan atau misalnya yang tawasul ke kuburan sebagai muslim gitu. Dengan alasan, oh ini kan orang jahil. Padahal hidup di tengah kota yang penuh dengan akses informasi misalnya. Para ustadznya banyak, ulamanya banyak, Al-Quran sudah sampai kepada dia, sunnah-sunnah Nabi sudah sampai kepada dia, tapi dia masih tabaruk, masih tawasul dengan kuburan, dan dianggap masih muslim. Dan ini banyak orang yang akidahnya seperti ini. Bahkan sebagian guru, sebagian ustadz pun masih seperti itu akidahnya. Nah ini bahayanya murji'ah ini. Tidak terasa. Ya, beda dengan orang yang tinggal di pedalaman Afrika, di hutan Amazon misalnya, di mana Quran belum sampai kepada dia, tidak ada dai, tidak ada ulama, kemudian dia melakukan hal-hal seperti itu. Itu termasuk orang yang berada di zaman fatrah, kata para ulama itu. Atau orang yang baru masuk Islam, dia nggak ngerti tentang syariat Islam misalnya, kemudian melakukan kesalahan karena kebodohannya. Ini orang yang bertahun-tahun, berpuluh tahun hidup sebagai muslim, baca Quran, ulamanya banyak, masih melakukan kemusyrikan, dan anehnya ada sebagian orang yang masih menganggap muslim dengan alasan kejahilan. Ini jahil yang tidak diterima yang seperti ini. Nah itu pengaruh-pengaruh murji'ah itu dalam kehidupan atau pikiran sebagian umat Islam itu. Nah, jadi dalam konsep Ahlus Sunnah, Islam itu bisa berkurang dan bertambah. Apa iman itu? Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dan iman itu bisa beladus. Naon beladus teh? Luntur. Makanya perlu ditajdid, diperbaharui. Nah, dalam sebuah hadis, ini sebelum masuk ke dalam hadis dalam buku ini, ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal imana, sesungguhnya iman itu layak luku, sungguh benar-benar bisa menjadi usang, kata Nabi. Fi jaufi ahadikum, di dalam rongga dada salah seorang di antara kalian. Kama yakhluqu tsaub, sebagaimana usangnya pakaian. Nah, ini ucapan Nabi. Jadi iman itu bisa usang di dalam hati seseorang sebagaimana usangnya pakaian. Acuk lamun dianggo teras kan belel, Pak.
Lami kalamian luntur, teras pararegat wes si benangna. Jadi we lap ku ibu mah sok damel lap. Ta eta rezeki urang teh, acuk nu jadi lap. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah an yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Nah, jadi kalau kita merasa iman kita sedang usang, iman kita sedang turun, minta kepada Allah agar Allah memperbaharui apa? Iman kita kembali. Karena amal yang kita lakukan itu seringkali menjadi indikator keimanan. Kita masih ingat hadis yang kemarin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu cabang dari apa? Iman. Nabi mengatakan iman itu 70 cabang lebih. Paling tinggi ucapan la ilaha illallah, paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari apa? Iman. Nah, ini indikator bahwa kebaikan sekecil apapun itu indikasi iman kita. Maka semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, itu semakin tebal iman artinya. Nah, semakin sedikit kebaikan yang kita lakukan, itu indikasi iman kita sedang apa? Turun. Karena kalau iman itu naik, kebaikan itu bertambah, otomatis maksiat berkurang. Tapi sebaliknya, kalau kebaikan berkurang, otomatis maksiat bertambah. Makanya tadi, bertambah dengan kebaikan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kalau Bapak Ibu merasa hari-hari ini, belakangan ini kok ibadah saya, semangat ibadah saya menurun, misalnya gitu. Ya, sholat sunnah yang tadinya rajin, jadi belang betong, tahajud nu tadinya rajin, jadi sakasampurna gitu. Anu biasana 11 rakaat jadingan 5, aya nu 3, aya nu hiji, aya nu satengah gitu, kuat-kuat acan gitu tah. Katindihan bantal tapi kata bisa sholat. Nah, itu indikasi bahwa iman kita sedang apa? Turun itu. Ngaji yang tadinya semangat, baca Quran bisa 1 juz 1 hari, sekarang baru setengah halaman geus nundutan. Datang ke masjid untuk kajian awalnya semangat, ayeuna hoream. Itu indikasi iman kita sedang turun, artinya sedang luntur. Makanya dalam Islam ada yang disebut fenomena futur. Ya, futur itu malas setelah semangat. Gitu, itu namanya futur. Nabi bersabda apa? Likulli amalin syirrah, kata Nabi. Setiap amal ada masa semangat. Walikuli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat ada futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, kata Nabi. Siapa saja yang futurnya menuju sunnahku faqad aflaha, maka dia beruntung. Waman kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. Barang siapa yang futurnya kepada selain sunnahku, maka dia telah celaka. Bagaimana maksudnya? Kata Umar bin Khattab, kalau kalian sedang semangat-semangatnya beribadah, lakukan ibadah baik wajib maupun sunnahnya. Tapi kalau sedang futur, minimal wajibna tong ditinggalkan gitu. Karena sesuatu itu kalau sudah mencapai puncak, dia akan kembali berkurang. Bapak Ibu ayeuna naik ke gunung misalnya. Itu sudah sampai di puncak mau ngapain? Turun lagi. Maunya terus ke langit ke ditu. Ya. Itu pasti akan turun lagi. Karena orang kalau sudah sampai puncak pasti turun. Begitupun dengan iman. Ketika iman kita sudah mencapai puncak tertinggi, kita akan turun lagi. Makanya kalau kita sedang merasakan dalam puncak keimanan, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Geder. Sok, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, saum sunnah,
gitu. Sodakohna, aya artos umrohna, kemudian menyembelih kurbannya gitu. Jangan dilewatkan, mengpeng nuju sumanga. Kenapa? Karena semangat itu nanti akan ada masa futurnya. Nah, ketika masa futur, untuk mengistirahatkan diri dan fisik kita, itu jangan meninggalkan ibadah sama sekali, gak boleh. Tapi minimal lakukan yang wajib-wajibnya gitu. Karena ada sebagian Pak yang futur nu wajibna oge ditinggalkan gitu. Sampai nggak ibadah sama sekali. Seorang istri bercerai dengan suaminya. Futur tuh. Saya menemukan sebagian tuh. Sampai jilbabnya saja dilepas. Memakai lekbong. Menjadi wanita dajjal. Dada dan bujal ketinggali. Gitu. Itu dulunya jilbabnya begitu rapih itu. Ketika bercerai dengan suaminya, wah, nah jadi kieu cek saya teh. Futurnya berlebihan. Futurnya berlebihan dan faktor futur itu, beladusnya iman itu banyak, tapi paling krusial itu adalah maksiat kita kepada Allah. Dosa-dosa yang tidak ditaubati. Tidak sabar di dalam menerima ujian. Nah, itu banyak faktornya. Orang bisa futur seperti itu. Nah, oleh sebab itu Nabi mengingatkan, kalau kita merasa futur, kata Nabi, iman kita merasa turun, fas'alullaha, mintalah kepada Allah an yujaddida imanakum, agar Allah memperbaharui keimanan kalian itu. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan kalau malas ibadah apa? Berdoa. Lain healing. Ieu mah healing pagawean teh. Jalan-jalan ka ditu, jalan-jalan ka dieu. Bari jeung stresna teh teu leungit-leungit. Kenapa? Karena habis healing duitnya habis juga. Stres deui. Ya. Ibu saha di dieu sok healing? Nu loba healing berarti nu pang stresna eta. Ya. Healing kita mah ke pengajian kayak gini. Ya, baca Quran, zikir. Eta healing. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan zikir hati tenang. Berdoa kepada Allah, ya Allah, abdi nuju futur perbaharui iman abdi. Tah kitu, tah eta nu disebat jagalah hati. Saur Aagim mah ngajaga hati teh meminta kepada Allah supaya hati kita diistiqomahkan di dalam kebaikan dan keimanan. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya hati anak manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Nu tadina orang rajin sodakoh jadi pedit, tinu pedit jadi rajin sodakoh bager gitunya. Nu tadinya malas sholat jadi rajin, yang rajin jadi malas. Ini menunjukkan betapa mudahnya Allah memasukkan iman ke dalam hati seseorang, sebagaimana Allah pun mudah mengambil iman itu dari hati seseorang. Makanya kita selalu diajarkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuh, jadi ngadoa. Jadi cara menjaga hati teh kumaha Ibu? Ngadoa. Gitu. Dah hati kita mah bolak-balik, matak disebut kolbun, ari kolbun teh tina kolaba yaklibu, hartosna bolak-balik. Kolbun salim, hati yang
selamat. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Ada qalbun mayyit, hati yang sudah apa? Mati. Nah, Allah semua yang menggenggam hati kita, Allah yang melunakkan hati kita, dan dengan izin Allah hati kita pun mengeras. Bahkan hati kalau sudah keras dalam Quran itu lebih keras daripada batu. Gitu ya, asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Makanya Nabi menyuruh kita untuk berdoa. Sehingga minimal Bapak, Ibu, dalam sehari teh kita minta hidayah teh 17 kali di dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Terus diulang-ulang kita teh setiap hari minimal 17 kali. Kenapa? Tadi menghindari bisi hati kita, iman kita bladus. Iman kita usang. Bahkan na'udzubillah sebagian saudara kita mah ada yang kemudian menjadi murtad. Gitu. Kan banyak yang seperti itu ya. Murtad. Hanya karena diiming-imingi uang tidak seberapa, sembako tidak seberapa, atau cinta mati sama pasangannya, berani menjual akhiratnya untuk kesenangan dunia. Nauzubillah, kita bersyukur ya sampai sekarang masih diberikan keimanan. Dan iman ini yang insya Allah akan kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya penting nih ngaji kayak gini teh. Ini teh salah satu cara kita untuk memperbaharui iman. Ini teh ngaji teh. Gitu ya, pangeling-eling, saling mengingatkan. Nikmatnya duduk dengan orang-orang baik, orang soleh teh bisa saling mengingatkan. Kalau kita salah diingatkan sama teman kita. Tah gitu Ibu, eta hadis riwayat Imam saha eta teh? Imam Al-Hakim sareng Imam saha tadi? Hiji deui. Imam Tobroni dari sahabat Abdullah bin Amr. Dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah, itu tambahan saja ya, tidak ada dalam kitab kita ini. Nah, adapun dalam kitab yang kita bahas ini, hadisnya dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani juga. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Gitu. Ini teh sabda Nabi kepada siapa, Ibu? Kepada para sahabat. Sedangkan kita tahu para sahabat itu manusia terbaik setelah para nabi. Sampai Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di antara sebab mereka menjadi umat terbaik itu karena beramar ma'ruf nahi munkar dan keimanannya kepada Allah. Sampai Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Apabila mereka beriman dengan apa yang kalian imani, wahai para sahabat, maka mereka telah mendapatkan apa? Petunjuk. Tapi ternyata iman sekali bersahabat saja bisa luntur, bisa berkurang. Komo urang gitunya, apalagi kita. Faktor-faktor yang menyebabkan iman berkurang teh mangkaning ayeuna mah meuni loba pisan. Terutama faktor tontonan. HP tah pang-pang nama. Ayeuna mah da teu kaop sagala na kanu HP gugah kulem ge langsung ninggalina teh HP. Bade kulem HP deui wae. Kadang keur ngaji aya nu ngoprek HP eta teh.
Sok saha tah aya nu keur ngoprek HP. Aya eta teh abdi apal. Nya tong boroning keur ngaji kieu nu jumaahan we bapak-bapak teh aya nu ngoprek HP. Komo ngaji kieu sigana teh. Maruk ustad di halangan teh katinggali gitu. Lalawora teuing. Tah, lain pengalaman, Ibu. Man apal we. Jadi HP kita itu sekarang seperti bumerang. Kita memanfaatkannya iya, tapi seringkali menjadi bumerang. Malah menjadi sumber maksiat bagi kita itu. Keimanan begitu tergerus oleh tontonan-tontonan. Gitu. Sampai ada orang lebih senang baca status WA daripada baca Quran. Lebih senang nonton YouTube daripada maca buku. Gitu ya. Salat mah 5 menit ge asa geus lila. Tapi dah nonton YouTube mah berjam-jam. Reel hayo we di scroll. Kita sering tidak sadar itu teh. Iman kita sedang bermasalah ketika kita selalu fokus kepada benda itu. Dan melupakan sesuatu yang lebih apa? Lebih baik dan bermanfaat. Gitu. Jadi jangan sampai HP yang kita pakai ini ternyata senjata orang-orang kafir untuk mendegradasi keimanan kita ini. Nauzubillah. Kadang orang malas datang ke kajian, bae da ngege streaming cenah ustadna gitu. Komo lamun hujan mah. Nah. Streaming bari jeung gogoleran eta teh. Kadang make kolor hungkul. Digigireun cikopi jeung naon we eta teh. Nah eta kalakuan umat Islam zaman ayeuna teh Ibu. Bagaimana tidak lemah iman kita? Kalau iman kita sudah lemah ya berarti orang-orang kafir gak takut lagi dengan kita. Gak takut lagi karena kemuliaan kita itu ada dalam keimanan kita. Semakin rendah iman kita, semakin hina kita itu. Makanya jangan malas untuk datang ke kajian. Selagi mampu datang gitu ya. Jangan mengandalkan apa? Streaming gitu. Dulu mah nggak ada streamingan, jadi orang teh pada datang ke kajian. Sekarang mah tambah malas, dipermudah itu. Dah bisa nempok tina HP gitu ya. Di mana saja. Nah ini teh sahabat Ibu, Nabi teh berkata kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat saja disuruh memperbaharui keimanan. Apalagi kita yang memang gitu ya. Dasar imana oge tos awon gitu. Jadidu imanakum kata Nabi. Perbaharuilah keimanan kalian. Qila para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Tuh Bu, lihat semangat sahabat di dalam menuntut apa? Ilmu. Semangat sahabat di dalam bertanya untuk kebaikan mereka. Sahabat itu kalau bertanya kepada Nabi itu nanya tentang keimanan, nanya tentang amal soleh, tanya tentang surga. Oh selalu seperti itu. Beda jeung urang kan nanya kumaha omset ngarah menang 100 juta sabulan gitu. Mau ditanya teh nu kararitu, semangat nu kararitu mah. Komo lamun aya coaching bisnis, teteh seminar bisnis, bari jeung nu ngeusina teh boga bisnis eta teh. Bisnisna teh seminar. Nah, beres bisnis teh anger we teu maju-maju usahana teh. Beres seminar teh. Nah, banyak yang seperti itu, tapi yang ditanyakan oleh sahabat itu tentang keimanan. Bagaimana mereka haus terhadap ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Gitu. Dan dulu nikmatnya para sahabat itu nanyanya langsung kepada sumbernya itu.
sumber ilmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jawabannya tidak pernah salah karena dibimbing oleh siapa? Oleh Allah, oleh wahyu. Makanya ibu bertanya dalam kajian, itu bagian dari sunnahnya para sahabat. Para sahabat itu suka bertanya kalau sedang bersama Nabi. Nah di sini mah kita nanya teh sejarah bempling wae. Terus pala linter berarti. Gitu ya, nanti kalau ada sesi pertanyaan, bertanya. Kalau ada jawaban, dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, ditangguhkan. Itu sunnahnya para sahabat. Tapi bertanya untuk tahu. Bertanya untuk beramal. Bukan bertanya untuk menguji guru. Bertanya untuk membandingkan jawaban. Itu nggak boleh. Gitu ya. Kemudian mengambil jawaban yang paling ringan misalnya. Sok aya nu karena itu teteh. Komo urusan waris mah nu panggampangna nu dicokot teh. Nah, ini di antara sunnah sahabat itu bertanya. Kepada siapa? Kepada Nabi sebagai ahlinya. Apa yang ditanyakan? Tentang memperbaharui apa? Keimanan. Wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Kalau dalam hadis tadi Nabi nyuruh apa? Berdoa. Kalau ini beda. Qala Nabi berkata, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Osok, ibu? Osok eta teh atawa tara? Di mana osok teh? Iraha. Nah, di mana saja kita berada, kapan saja, selama tempat itu kita layak untuk berzikir, maka berzikirlah, ucapkan la ilaha illallah. Gak mesti ngariung di masjid, kemudian babarengan la ilaha, enggak. Nabi mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Ini perintah Nabi secara mutlak, artinya kapan saja, di mana saja. Tidak mesti berjamaah, perseorangan pun apa? Jadi bahkan nggak pernah ada contohnya berjamaah kemudian membaca, itu nggak ada dari Nabi dan sahabat. Nggak ada. Yang ada adalah para sahabat secara mandiri masing-masing memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Gitu. Ya, terus ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya jamin hati bapak dan ibu merasa lebih tentram dan tenang. Pikiran merasa lebih tenang. Itu jaminannya itu. Silahkan coba. Yang sekarang lagi mumet dan rudet, perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Tapi ingat, jangan hanya sebatas diucapkan, tapi harus diilmui juga. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ini mah perintah untuk diucapkan, kalau dalam Quran perintah untuk diilmui dan dipelajari. Nah, apa yang kita lakukan sekarang tuh sedang menghafalkan firman Allah itu. Perintah mempelajari la ilaha illallah. Nah, jadi ibu lagi masak nanti ya, sambil ngagoreng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil sasapu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Sambil menyiapkan sarapan untuk bapak, anak-anak sekolah, la ilaha illallah. Dari rumah berangkat kemana saja, ke pasar, ke pengajian, di perjalanan, nyupiran motor, nyupiran mobil, teh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapannya ringan ibu, tapi konsekuensinya besar. Jangan dianggap enteng. Bisa merubah kehidupan kita itu dengan memperbanyak la ilaha illallah itu. Siapa tahu dengan memperbanyak la ilaha illallah, kemudian kita ditakdirkan meninggal, ucapan terakhir kita la ilaha illallah.
Sedangkan Nabi mengatakan barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu tidak mudah itu. Gak mudah. Hanya bisa diucapkan oleh mereka yang memang sehari-harinya senang berzikir kepada Allah. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ibu suka dapati orang yang latah. Kadang latah nanti macam-macam, Bu. Si botak sih. Si jebleh kan gitu. Kenapa sampai kayak gitu? Bahkan ada yang cawokah. Apa cawokah itu? Ucapannya jorang, kotor ketika dia latah. Karena terbiasa seperti itu. Tapi orang yang terbiasa dengan ucapan-ucapan thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah, dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah. Mau melakukan sesuatu, bismillah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Melihat sesuatu yang menakutkan, subhanallah. Kan gitu. Kenapa? Karena lisannya terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Di soledat, innalillah, kan gitu punya. Iya, tapi sok anu ucapana jelek-jelek di soledat nyebutnya naon? Kancing coplok. Gitu. Ya. Kancing coplok cenah kitu. Kuncang kancing we, Bu. Sok seueur kan jalmi nu unjang anjing, Bu. Seurnya. Nah, padahal anjing oge tara unjang anjing. Aya teu anjing nu unjang anjing. Tara aya, berarti leuwih gogog tibatan gogog eta teh. Ya gogog wae ngagogog gitu ya, anjing wae gogog. Iya jelema anjing. Nah, itu karena terbiasa. Ya, karena terbiasa. Ada orang-orang, Bu. Ini ada seorang preman di daerah Binong nih. Ini premannya terkenal sedari dulu. Dia lagi duduk di pinggir kantor pos polisi, bukan kantor pos polisi, ada meja di situ. Lagi tidur. Tahu-tahu dia teriak. Maaf nih saya saya sebutkan teriakannya apa? Anjing. Saha anu nindihan hulu aing cenah kitu. Dan seketika itu meninggal. Tuh di Binong taroskeun, namina oge abi materang. Itu ucapan terakhirnya sebelum mati itu. Di pinggir jalan. Anjing. Iya sanu. Iya nindihan hulu aing. Dan dia meninggal. Mungkin sedang dicabut apa? Nyawanya ketika itu. Tapi ucapan terakhirnya itu. Gogog nu kaluar, Ibu. Pentingnya kita memperbanyak kalimat-kalimat apa? Thayyibah itu. Makanya sok perbanyak, kata Nabi perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu bagian dari keimanan. Karena iman itu diucapkan, kan? Nah, nanti berdampak kepada apa? Hati dan perbuatan kita. Berawal dari ucapan la ilaha illallah, tapi keyakinan kita kepada Allah bertambah, yang berdampak bertambahnya amal baik kita. Itu dari ucapan la ilaha illallah saja. Makanya jangan dianggap remeh. Nah, oleh sebab itu Ibu, hal-hal yang sederhana ini coba kita biasakan ya. Dalam beragama mah jangan dulu kita berpikir hal-hal yang besar-besar lah. Cobalah dari yang ringan-ringan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan kita begitu mudah mengucapkan itu. Banyak, dan itu banyak sekali. Seperti subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi mengatakan ada 2 kalimat yang ringan di lisan, tapi begitu apa? Berat pada timbangan, dan begitu dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, nanti yang ringan-ringan ini, yang sederhana-sederhana ini, kalau kita sering melakukannya, itu akan menjadi kebaikan yang menggunung itu. Kebaikan yang menggunung tinggi. Makanya para ulama mengatakan
La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Karena bagi Allah gak ada yang remeh kebaikan itu. Gak ada yang enteng. Semua akan diperhitungkan dan dibalas lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ya, seperti dosa-dosa itu juga jangan dianggap remeh. Dosa kecil itu. Kenapa? Para ulama mengatakan la tahkiranna sogirotan. Jangan kalian anggap remeh yang kecil-kecil. Fa innal jibala minal haso. Karena gunung itu berawal dari kerikil-kerikil kecil. Dosa-dosa kecil kalau kita terus tumpuk-tumpuk jadi besar tuh nanti. Nah, dosa-dosa kebaikan-kebaikan kecil pun kalau kita tumpuk nanti akan menjadi apa? Besar juga. Dan kita nggak pernah tahu, kata Imam Ibnu Qayyim, masuk surga itu dengan kebaikan yang mana kita itu. Ya, jangan anggap remeh lah. Ada kebaikan sekecil apapun. Ibu menemukan anak ayam kehilangan indukna, anter eta teh Bu. Pangmilareankeun di mana ieu indungna. Gitu. Aya sireum rek ti kerelep teh tulungan ku ibu teh. Nya, tulungan karunya ibu nuju Cingogo, aduh ieu sireum karunya tulungan. Ulah diseblok ibu, kado diseblok ibu mah. Itu bisa jadi semut yang ditolong itu berdoa kepada Allah, aduh Gusti abdi ditulungan ku si ibu pangmayarkeun hutang-hutangna, cenah kan gitu. Akhirnya hidupnya dimudahkan, gitu ya. Gara-gara nolong apa? Semut dan anak ayam. Gitu. Dulu ketika Nabi Sulaiman mau melaksanakan sholat istisqa itu sampai gak jadi karena melihat semut yang berdoa kepada Allah meminta apa? Hujan. Dan kata Nabi Sulaiman, kalian sudah dicukupi dengan doanya semut ini. Kita mah suka menganggap enteng hal-hal yang seperti itu teh. Makan ayam orang mah digares jeung tulang-tulang bea. Kucing teh olohok ningalikeun. Sugan terek diwikeun cenah cek kucing teh. Ieu mah diteureuy nepikeun ka tulang-tulangna. Mata aya paribasa ayam tulang lunak. Teh teh jang jelema teh ayam tulang lunak teh. Lain jang kucing. Ya kitu da manusia mah Pak nepikeun ka para kucing ge dihuapkeun atuh. Padahal eta tulang lamun dikaucingkeun banyak, aduh ucing teh bersyukur eta teh. Ngadoakeun ibu teh. Hidup ibu jadi tambah mudah gitu. Da urang mah sok berpikir kebaikan teh anu naon? Nu gararde wae gitu tah. Bari jeung teu dilaksanakeun. Urang memikiranna teh eta we, nu kecil-kecil kaliwat, ieu loba nu kaliwat. Gitu. Ini menyediakan air kopi buat ustaz teh, pahalana teh gede pisan ieu teh. Pak, ieu hatur nuhun kopina, Pak. Awas. Dibalasna ge kurohikul mahtum di sorga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gitu komo lamun nyadiakeun baso akung wah. Pahalana teh badag pisan mah. Engke ibu menang baso di sorga. Nah, baso di sorga mah leuwih enak. Tibatan baso akung. Ya ibu, jangan anggap enteng nih kalimat-kalimat thayyibah ini ya. Supaya kita mati teh di atas kalimat ini, para ulama mengatakan apa? Man asya ala syai' mata alai. Barang siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Gitu. Nah, kalau kita sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mudah-mudahan kita matinya teh seperti itu gitu. Di atas kalimat tauhid. Emang seperti itu. Coba Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang memang dia senangnya dengan sesuatu. Ada orang yang senangnya teh panjat tebing weh. Maotna teh lagrag teh tina tebing. Aya nu resepna teh ngukut maung, maotna dihakan ku maung. Jadi biasanya seperti itu. Sampai ada orang yang mati di atas tubuh pelacur. Nauzubillah. Ada orang yang mati nyekek botol.
aya nu keur main gaple, aya nu keur nonton TV. Nah, itu menunjukkan kebiasaan biasanya. Matak ibu ulah sok rek miluan senam di sisi jalan ulah. Memakai legging. Jilbab dibelitkeun kanu beuheung. Bisi kacekek maot ke harita kumaha. Ibu bade maot nuju senam. Matak oge. Nya. Tunggang tonggeng sisi jalan ditempokeun kudu cari ngogo bapak-bapak. Mun bade senam mah di bumi we ayeuna mah aya YouTube nya. Ninggal YouTube ada tata cara senam kan lebih aman gitu. Make jeung senam sisi jalan di pelataran kantor mall eta nu ngaliwat emang kaning sabaraha ribu jalmi doraka termasuk punten tah ibu-ibu nu sok masang keneh foto dina Instagram YouTube itu teh jangan dianggap remeh itu teh. Itu bisa jadi dosa jariah nanti sama kita. Karena eta geuning sok aya di foto selfie asa geulis, nah asa geulis pasangkeun dina. Asa geulis teh ceuk sorangan deui eta teh. Lain ceuk batur. Nya, pajang we dina ieu. Langsung we dipuja-puji ku aki-aki dina ieu teh. Nu puja-pujina teh. Lope siga kitu. Ibu teh maot bari jeung fotona can dihapus bari kumaha? Nya. Engke teh di alam barzah teh kaduhung, aduh Gusti abdi hoyong hirup deui naon eta bade ngahapus password ceun eta ngahapus foto cenah. Abdi bade ngahapus foto dina YouTube. Dina naon dina Facebook. Ibu ya jangan narsis lah. Ya, merasa cantik kemudian pajang-pajang foto gitu. Kalau merasa cantik buat si bapak saja. Nah ini seringkali orang menganggap remeh urusan seperti ini, padahal kata Nabi ada orang yang mengucapkan satu ucapan dia anggap remeh ucapan itu. Ternyata di akhirat dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat gara-gara ucapannya itu. Dianggap biasa gitu ya. Padahal bagi Allah tidak biasa. Nah oleh sebab itu ibu, ini ucapan yang sangat ringan. La ilaha illallah ini sok diamalkan. Mumpung lidah kita masih bisa berucap. Gitu ya, mumpung masih bisa berucap. Bisi orang teh terkena stroke, atau stroke mada hese eta teh, bengok orang teh. Bade nyebut la ilaha illallah ge hese. Gitu. Berat. Ya. Nah jadi ini mulai dari hari ini nih nanti pulang dari kajian ini naik motor ke rumah sambil berzikir ya di perjalanan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus seperti itu. Dan ketika ibu mendapatkan musibah coba perbanyak la ilaha illallah. Aduh itu teh hanya dalam jangka waktu sehari dua hari plong hati teh Pak. Gitu. Ketika banyak masalah, banyak musibah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu. Dah gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi tazkirah lah buat kita. Di sini ada ucapan seperti ini nih. Di dalam hadis ini katanya ada hikmah ana tauhid, bahwa ketauhidan. Tadzakuruhu, menyebut-nyebut kalimat tauhid, wal amalu bihi, dan mengamalkan ketauhidan, huwa akbar ma yuqawil iman, adalah faktor terbesar yang bisa memperkuat keimanan, wa yub'id anil isyan, dan menjauhkan kita dari maksiat. Makanya jangan heran kalau yang pertama kali diajarkan Nabi kepada sahabat 13 tahun teh tauhidnya dulu. Ya, terutama iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. 13 tahun itu di satu tempat yang namanya Darul Arqam. Tapi lihat Pak, dari keimanan itu muncul keberanian untuk mendakwahkan kebenaran. Ya, beramar ma'ruf, nahi munkar, walaupun dimusuhi, dilempari, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh sebagian sahabat Nabi itu.
Tekejat sacongo naon, Pak? Tekejat sacongo buuknya gitunya. Ngartos tuh Ibu? Jadi tidak mundur walaupun apa? Sedikit. Walaupun sedikit. Dari mana awalnya? Dari kalimat tauhid. Gitu. Jadi kalimat tauhid itulah yang memberikan keberanian kepada para sahabat Nabi untuk berdakwah. Jangankan harta, jiwanya saja dikorbankan untuk Islam. Makanya kalau kita ingin melahirkan lagi generasi-generasi terbaik, ya anak-anak kita harus diajarkan apa? Tauhid. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu. Tong hayoh we, maneh teh kudu beungharnya sing loba duit. Tong itu ngadoakeun anak. Doakan supaya mereka tauhidnya kuat, imannya kuat. Jadi anak-anak soleh, jadi para pejuang Islam, pejuang syariat. Nanti yang melanjutkan kita untuk memperjuangkan syariat di Indonesia ini anak-anak kita nanti. Jangan terhenti estafet dakwah ini. Ya, makanya kajian itu harus yang serius-serius, ulah nu lebay-lebay kajian mah. Ayeuna mah loba kajian telah lebay wae ieu teh. Si tema-tema teh. Poligami segala rupa. Teu nanaon tapi ulah berlebihan. Manya unggal kajian ngabahas wae nu kararitu atuh. Nepikeun ke aya seminar mendapatkan istri 4 teu naon eta tuh manfaatna. Istri 4 wae kudu diseminarkeun. Karider we atuh rek 4 mah. Nya, maka kudu diseminarkeun bari jeung 3 juta mayarna teh. Aya anak rek mayar ti mana 3 juta jang nu kitu sok. Maka sudahlah kajian-kajian itu sekarang kembalikan kepada orang tua kita yang memang serius di dalam mengkaji apa? Ketauhidan ini. Karena memang dari sini awalnya gitu. Rumah tangga bisa menjadi baik, ya. Masyarakat menjadi baik, kemudian bangsa dan negara menjadi baik, itu kan pondasinya apa? Tauhid. Sekarang Bapak Ibu ikutin seminar-seminar keluarga, kajian-kajian keluarga, tauhidnya nggak pernah diperbaiki, gimana mau baik keluarga itu? Tak akan pernah menjadi baik keluarga kita itu kalau tauhidnya amburadul gitu. Bangsa negara ini nggak akan pernah menjadi baik, menjadi bangsa yang besar kalau tauhidnya acak-acakan. Makanya dalam Quran apa? Walau anna ahlal qura, andai kata satu bangsa, penduduk satu kampung, amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna alaihim, kami akan bukakan atas mereka barokatin keberkahan minas samai wal ardi, dari langit dan bumi. Jadi intinya iman takwa, iman itu tauhid. Baik rakyatnya, baik pemimpinnya kudu bertauhid sagalana oge. Kalau satu negara, satu bangsa memelihara kemusyrikan, gimana mau makmur negara itu? Memelihara kemaksiatan dipelihara, kezaliman dipelihara, apalagi kemusyrikan dianggap devisa yang mendatangkan keuntungan buat negara, dipelihara, jadikan tontonan. Wah, kumaha rek maju atau bangsa nu kitu mah. Nah, ini tugas-tugas kita nih minimal di keluarga ya Bapak Ibu, untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, paman dan bibi kita, semampu kita lah. Yang pasti kita harus punya andil dalam dakwah tauhid ini. Ya, jangan sampai kita hanya menjadi penonton, tertinggal nanti kita. Dakwah mah nggak butuh kita, kita yang butuh dakwah. Tanpa kita pun dakwah Islam ini akan terus berjalan. Kalau kita meninggalkan dakwah, akan selalu ada orang yang menempati tempat kita di dalam kancah dakwah ini. Nah, daripada tinggalin mending miluan, sok, mending ikut, dan mudah-mudahan kita mati di atas jalan dakwah ini nanti. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat. Allahumma amin. Ini Ustaz sekarang kan besok mau pilkada ya. Ya.
Besok teh pilkada apa? Gubernur? Semua Langsung ya, Iya. serempak ya. ya serempak Oh, Ustadz. ya. Nah, gimana cara memilih pemimpin yang baik Ustadz? Terus kalau perasaan kita, oh ini gak ada yang cocok, boleh kita golput Ustadz? Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Saya bukan juru kampanye. Tapi saya merasa bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Dalam lingkup yang walaupun sangat kecil. Gitu. Ya. Nah, di antara hal yang memang menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita yaitu pemilu. Karena memang kita diatur oleh satu sistem demokrasi di mana pemilu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ini. Gitu. Sedangkan pemilu ini menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang mayoritas adalah umat Islam, 230 juta yang terbagi di setiap daerah itu. Oleh sebab itu memilih pemimpin itu menjadi bagian dari tuntutan Islam. Tidak pernah sejarah Islam kosong dari kepemimpinan, itu nggak pernah. Karena dengan kepemimpinan akan terjadi keteraturan nanti dalam kehidupan. Tanpa pemimpin, hidup kita nggak teratur. Di rumah tangga saja, kalau pemimpinnya nggak benar kan nggak teratur tuh. Ya, apalagi dalam skup bangsa dan negara. Oleh sebab itu Islam mengatur bagaimana cara memilih pemimpin, kriteria pemimpin yang harus dipilih seperti apa, kemudian nanti tugas-tugasnya apa kalau terpilih. Itu semua diatur oleh Islam. Bagaimana Islam mengatur masuk WC tapi urusan pemimpin tidak diatur, teka harti. Gitu. Sedangkan kemaslahatannya lebih besar dari hanya sekedar masuk ke dalam apa? WC. Nah, oleh sebab itu saya sebagai pribadi setiap tahun selalu memilih. Walaupun saya menghormati sebagian saudara saya yang punya pilihan untuk tidak apa? Memilih. Jadi memilih dan tidak memilih itu memilih. Yang ini memilih untuk memilih, dia memilih untuk tidak. Karena dua-duanya adalah memilih, berarti dia bertanggung jawab kepada Allah. Memilih kenapa, tidak memilih pun kenapa. Karena urusannya bukan urusan pribadi ini urusan bangsa dan negara, 230 juta kaum muslimin. Ya. Makanya saya secara pribadi memilih walaupun tara ngajak-ngajak gitu. Saha nurek dipilih, eta mah kumaha abdi we. Cuma saya dari sekian orang yang ada dengan berbagai macam kekurangannya, karena pasti tidak ada yang sempurna, saya akan memilih orang pertama nu boga akidah, yang punya keimanan, tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah. Yang kedua, dia rajin beribadah, sok salat. Artinya lamun pemimpin musyrik, pemimpin tara salat, tong dipilih. Karena orang yang tidak salat itu tidak tanha anil fahsyai wal munkar. Maka saya akan memilih orang yang rajin sholat, orang yang akidahnya lurus, orang yang memimpin dengan tujuan amanah, bukan memperkaya diri, tetapi betul-betul memperjuangkan rakyatnya, seperti itu. Itu yang akan saya pilih. Cuma orangnya yang mana, pilari we nyalira. Saya tidak mau nanti ini direkam, ada orang yang ngomong, oh si Ustadz kampanye jang iya, padahal temenang sa perak-perak acan, kan rugi. Ya gitu. Bari jeung aya nama masa tenang, tidak boleh kampanye, kan gitu ya. Masa tenang. Nah, cuma itu kriteria saya, yaitu yang akidahnya lurus, kemudian ibadahnya benar, akhlaknya baik, gitu. Dia amanah dan dia memiliki track record yang apa? Bagus sebelumnya. Jadi tidak gambling di dalam memilih pemimpin itu. Gitu. Nah,
Kalau ibu mau tidak memilihnya, tamah hak ibu. Namanya juga negara demokrasinya. Ai demokrasi mah kapan kuma urang, kuma rakyat. Jadi ketika ibu tidak memilih itu hak ibu. Cuma ingat, dalam kondisi seperti ini, demokrasi seperti ini, biasanya suara-suara yang tidak diambil itu suka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jujur untuk memenangkan pasangan yang mereka dukung. Biasanya seperti itu. Yang disebut dengan golput teh, dimanfaatkan biasa nama. Nah, jadi saya secara pribadi insya Allah memilih dengan kriteria yang tadi. Kalau misalnya nanti setelah praktek gening kitu-kitu kenehnya eta mah urusan manehna we jeung Allah. Berarti kan khianat. Nu kitu teh. Namina. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu pada milih atau nepi moal? Bade? Insyaallah. Istikharah heula mataknya. Karena seorang muslim itu kalau dihadapkan pada dua pilihan atau berapa pilihan, dia akan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dengan cara apa? Istikharah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aya deui ibu mangga? Ada Ustaz. Mangga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang saya pengen bertanya ke Ustaz tuh gini, mengenai ada penceramah udah hijrah, udah bercadar, tapi ternyata dia masih hobi flexing, masih hobi memperlihatkan kehidupannya yang super mewah, tentang jalan-jalannya yang super mewah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kan dia paham agama, dia seorang pendakwah. Tapi kok seperti itu? Apakah keimanan dia yang tadi kata Ustaz lagi menurun atau bagaimana Ustaz? Atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita syukuri dia mempelajari Islam. Kita bersyukur dia mungkin berhijrah dan mencapai tingkatan mempelajari Islam, kemudian menyampaikan kepada orang lain ilmunya itu. Kita bersyukur. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Tapi kita pun menyayangkan sikapnya yang seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan sifat sikap seorang da'iyah. Karena seorang da'i itu bukan hanya didengar ucapannya, tapi dilihat akhlak dan perilakunya. Bahkan Nabi banyak mengundang orang untuk masuk Islam itu kan karena akhlaknya, bukan karena ucapannya. Ucapan biasa bisa siapa saja ngomong kan, gitu. Bahkan sekarang orang karbitan saja bisa dianggap ustadz. Gak tahu belajarnya kapan, pesantrennya di mana, bisa baca kitab atau tidak, tahu-tahu jadi ustadz saja. Karena pandai beretorika. Gitu. Nah, oleh sebab itu, seseorang dikatakan ahli agama itu kan bukan hanya didengar ucapannya, tapi dilihat akhlaknya. Oleh sebab itu, ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah itu para ulama. Takut itu lebih kepada apa konteksnya? Ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Orang-orang yang takut kepada Allah itu akan terlihat dari perbuatannya. Bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha melaksanakan perintah Allah, menghindari larangan Allah. Maka tidak layak bagi orang yang menjadi panutan gitu ya, teladan, contoh masyarakat, flexing, itu nggak layak. Nabi kalau mau kaya tinggal minta sama Allah. Andai kata Nabi berdoa Gunung Uhud itu dijadikan emas, jadi tuh. Tapi apakah Nabi lakukan? Enggak. Kenapa? Karena Nabi ingin menjadi teladan bagi umatnya. Makanya lihat, Abdurrahman bin Auf sekaya apapun, triliunan hartanya, flexing tidak? Kenapa Abdurrahman tidak flexing? Karena teladannya Nabi tidak pernah seperti itu. Abu Bakar, Utsman, Umar, orang-orang kaya itu. Siapa di antara kita yang sekaya mereka?
Nggak ada. Tapi nggak pernah mereka flexing. Kenapa? Karena mereka begitu paham. Mereka itu betul-betul ngerti konsep harta di dalam apa? Islam. Bahwa harta dalam Islam itu bukan untuk pamer. Bukan untuk poya-poya. Bukan. Tapi untuk berdakwah. Untuk berjuang. Untuk membantu fakir miskin. Itu konsep harta dalam Islam. Nah, ada orang-orang yang nggak ngerti konsep ini. Jadi harta itu dipakai pamer. Gitu, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan mewah hidupnya itu. Naik mobil ingin kelihatan keren gitu. Tidak lagi mobil itu sebagai kebutuhan, tetapi hanya untuk memperlihatkan saya ini dari status sosial yang mana. Allah nggak suka dengan yang seperti itu. Sampai ada orang ustadz ditanya, bolehkah ustadz beli mobil mewah? Oh boleh, dalilnya wa amma binikmati rabbika fahadits. Oh salah, dalilnya bukan itu kalau beli mobil mewah, tapi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu dalilnya. Ya cuma anehnya gitu, kadang-kadang ustadznya itu suka membenarkan hal-hal seperti ini. Gitu ya, hanya karena mungkin lingkarannya orang-orang gitu semua, orang-orang flexing semua si ustadz ini. Gitu, sampai ketika ditanya bolehkah seperti itu, oh boleh seperti itu, nggak boleh itu. Ya, belum itu akan menambah kesenjangan apa? Sosial itu. Orang-orang miskin akan sakit hati dengan kelakuan kita yang flexing seperti itu, dan itu nggak boleh dalam Islam. Ya, makanya kenapa orang-orang para sahabat yang kaya begitu dekat dengan orang-orang miskin, tidak ada jarak dengan orang-orang miskin. Bahkan Abdurrahman bin Auf malah berdoa ingin miskin kepada Allah. Tetapi kok Allah tadi kabulkan. Sampai Abdurrahman bin Auf membeli apa? Membeli kurma busuk. Kenapa? Ingin bangkrut. Beli kurma busuk Pak, ingin bangkrut. Diborong. Datang orang dari Yaman Pak. Nyari kurma busuk. Siap membeli 10 kali lipat. Untuk obat wabah yang terjadi di Yaman. Benghardeuy Abdurrahman bin Auf. Urang mah hayang beunghar siga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hayang miskin. Gitu kita terbalik. Tapi seringkali kita mengaku mengikuti sahabat, tapi hidup kita tidak seperti sahabat. Gitu ya. Sahabat mah lebih banyak menghabiskan hartanya untuk dakwah daripada kebutuhan apa? Pribadinya. Itu para sahabat. Kita lebih banyak menghabiskan uang untuk kebutuhan pribadi daripada dakwah. Jadi jangan ngaku-ngaku kita mengikuti sahabat kalau hidup kita masih seperti itu. Gitu. Ya, jadi Ibu ini kita hormati keinginan dia belajar Islam ya, menyampaikan ilmu, tapi jangan kita contoh kehidupan apa pamernya seperti itu. Itu nggak baik. Yang suka pamer itu korun, suka pamer itu. Ya, korun itu suka pamer dengan hartanya. Gitu ya. Wallahu alam bishawab. Sudah ya? Sudah hampir setengah 12 ya? Boleh nanya lagi? Ya, biasa saya mau ke kantor dulu dan menjemput apa? Kantor yayasan sekarang pindah di sini Ibu, di Cibabat. Kemarin kan di Kebon Kelapa. Sekarang di Cibabat karena nggak punya kantor sendiri jadi ngontrak sana sini gitu. Nah, ini di Cibabat, di belakang di Cibabat itu ada supermarket itu apa? Gria ya. Ada Gria Cibabat, masuk ke situ. Itu nyewa 1 bulan 1,5 juta di situ. Jadi karena belum punya tempat sendiri, mudah-mudahan yang di Kiara Condong itu bisa direnovasi sehingga bisa menjadi tempat kantor yang menetap di sana, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.